Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. Pencanangan PIN Polio Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Terpidana korupsi Alex setor uang denda dan pengganti. Petugas Pantarli di Kabupaten Kupang tidak terlibat dalam partai politik. Pemirsa, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Brian Leolede. Dan saya Dina Pova. Pemirsa, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Awali berita pertama. Bertempat di ruang rapat asisten 2 kantor gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama gubernur dan unsur Forkopimda Nusa Tenggara Timur melaksanakan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional Provinsi NTT tahun 2024 pada Selasa pagi 23 Juli 2024. Bertempat di ruang rapat asisten 2 kantor gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama gubernur dan unsur Forkopimda Nusa Tenggara Timur melaksanakan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional Provinsi NTT tahun 2024 pada Selasa pagi 23 Juli 2024. Hadir diantaranya Danrem 161 Wirasakti Kupang, Asisten Sekda, pimpinan OPD lingkup provinsi, perwakilan UNICEF, WHO, IDAI, serta para orang tua dan anak yang mendapatkan vaksin. Kegiatan yang dimulai simbolis dengan pemberian vaksin kepada anak-anak oleh gubernur dan unsur Forkopimda tersebut dilanjutkan dengan Zoom meeting bersama dengan unsur Forkopimda dan TNI Polri dari seluruh Nusa Tenggara Timur. Menurut penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodia Kalake, kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjalin kolaborasi dalam mencegah penyakit polio. Hal ini merupakan momentum bagi semua pihak untuk kerjasama untuk mencapai target program imunisasi dan memutuskan rantai KLB yang sudah terjadi di 8 provinsi di Indonesia. Ia berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan orang tua juga harus turut berperan dalam menjaga asupan gizi yang baik. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Lien Adriani, mengatakan imunisasi polio secara massal yang juga dilakukan serentak di seluruh provinsi di Indonesia merupakan salah satu upaya meningkatkan kekebalan tubuh anak. Jadi vaksin polio ini nanti setiap anak itu akan mendapat 2 kali vaksin, yaitu pada putaran pertama itu pada tanggal 23 sampai dengan 29 Juli dan pada pemberian kedua itu pada 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus. Kasus polio saat ini bukan diturunkan karena memang belum ada laporan di NTT, jadi NTT belum ada kasus. Saya harap tidak ada kasus untuk selamanya. Oleh sebab itu, PIN polio kali ini adalah upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi. Ini karena antisipasi, karena di Indonesia kan sudah ada 8 provinsi yang terlapor ada kasus. Nah, dan provinsi-provinsi itu mengelilingi NTT, jadi kita ini berisiko tinggi. Jumlah anak yang direncanakan diimunisasi sebanyak 910.087 anak. Dengan target harian sebanyak 123.512 anak di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Imunisasi polio direncanakan dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 12 Agustus 2024. Ia menambahkan jumlah logistik imunisasi polio dari pusat sebanyak 1.138.200 vial.
yang disebar di 135 puskesmas dan 10.810 posyandu dengan dibantu oleh tokoh masyarakat serta Babinsa dan Babin Kantipmas. Vaksin polio ini bukan suntikan, tetapi tetesan. Jadi tidak perlu takut ya. Jadi kalau disuntik mungkin karena anaknya takut. Jadi kalau kita sayang terhadap anak kita, bawa anak kita untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Dan pada pekan imunisasi nasional ini mendapatkan imunisasi polio 2 kali. 2 kali Anda mengusahakan anak untuk mendapatkan imunisasi polio, menyelamatkan anak Anda dari kelumpuhan yang tidak bisa disembuhkan. Saya rasa saya sangat berharap kita semua menyayangi anak kita, karena anak-anak kita ini adalah generasi penerus yang sangat dibutuhkan oleh bangsa, dan mari kita jaga bersama agar anak-anak kita jangan sampai terkena polio. Sementara itu, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, mengatakan pihaknya beserta seluruh jajaran siap berkolaborasi dan mendukung pemerintah dalam mensukseskan Pekan Imunisasi Nasional tahun 2024. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan kemanusiaan dan harus dilakukan untuk mempersiapkan generasi Indonesia mendatang yang sehat dan kuat. Mendukung, ini program kemanusiaan, ini adalah gerakan generasi penerus kita, ya gerakan yang kita mendukung. Dari tingkat kabupaten kota kita dukung, mulai dari TK, gereja-gereja, masjid, di mana saya perintahkan para Babinsa untuk mendukung tenaga kesehatan untuk jemput bola. Tidak menunggu, tapi kita kejar. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan menggelar Pekan Imunisasi Nasional Polio di 6 provinsi di Indonesia. Meski di Kabupaten Belu masih 0 kasus, ratusan anak mengikuti imunisasi polio untuk memutus mata rantai virus polio. Seperti inilah suasana pencadangan Pekan Imunisasi Nasional tingkat Kabupaten Belu yang berlangsung di Posyandu, Kelurahan Tenukiik, Atambua pada Selasa 23 Juli 2024. Pencanangan Pekan Imunisasi Nasional ini bertepatan dengan Hari Anak Nasional, ditandai dengan pemberian vaksin polio bagi ratusan anak untuk mencegah lumpuh layu yang saat ini tengah terjadi di beberapa provinsi di Indonesia. Dalam pelaksanaan vaksin polio di tingkat Kabupaten Belu ditargetkan bagi 38.010 anak berusia 0 hingga 8 tahun. Di tahap pertama, imunisasi ini dilaksanakan dari tanggal 23 sampai 29 Juli dan tahap kedua pada tanggal 5 sampai 12 Agustus 2024. Saat pelaksanaan imunisasi, para orang tua bersama anak-anak saling berdesakan agar anak mereka bisa diimunisasi polio. Meski ada anak-anak yang menangis untuk menolak, namun orang tua dan petugas kesehatan tetap menenangkan anak-anak agar bisa diberi tetes polio. Sementara itu, salah satu orang tua senang karena anaknya terus diimunisasi agar terhindar dari berbagai penyakit berbahaya. Pemerintah Kabupaten Belu pun turut menghimbau orang tua untuk membawa anak mereka ke tempat pelayanan kesehatan di seluruh Kabupaten Belu. Polio. Kami juga bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Bupati yang meluangkan waktu untuk kami masyarakat. Kami hanya sebagai masyarakat hanya bisa minta terima kasih untuk Bapak Bupati dan staf dan kelurahan setempat. Oke, baik, terima Mama. kasih. Kira-kira dari masyarakat sendiri vaksin polio ini untuk apa, Mama? Untuk kesehatan anak kami. Jadi polio di Kabupaten Belu kasusnya tidak ada di NTT, tetapi di sebagian wilayah Indonesia ada kejadian luar biasa. Oleh karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan dan memasarkan kembali, menggerak kembali vaksinasi polio yang sebenarnya rutin kita lakukan. Tetapi ini Pekan Imunisasi Nasional yang digerakkan secara serentak di Indonesia atas adanya kasus polio di sebagian wilayah Indonesia. Melalui imunisasi ini diharapkan dapat mencegah penularan penyakit polio melalui sentuhan dan lainnya yang bisa menyebabkan lumpuh. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, peringati Hari Anak Nasional ke-40 tahun 23 Juli 2024 kemarin,
Pemda Timor Tengah Selatan menggelar pencanangan PIN polio terpusat seluruh Kabupaten Timor Tengah Selatan di Desa Vetomone, Kecamatan Nunbena. Getreda Sipoematan, penjabat ketua tim penggerak PKK Kabupaten Timor Tengah Selatan, selaku Bunda Posyandu menjelaskan bahwa dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-40 tahun 2024, maka pemerintah daerah Timor Tengah Selatan menggelar kegiatan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional Polio tahun 2024 terpusat di Desa Vetomone, Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang berlaku untuk 278 desa, kelurahan, dan 32 kecamatan. Target pelayanan yang dicetus pemerintah daerah dalam upaya Pekan Imunisasi Nasional Polio sebanyak 71.561 anak. Diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kesadaran aktif untuk membawa anak-anak mulai dari umur 0 bulan hingga 8 tahun ke posyandu untuk mendapatkan pelayanan tetesan obat polio agar anak-anak terhindar dari serangan penyakit polio. Dengan demikian, pihaknya akan terus keliling mendampingi petugas kesehatan untuk mengawasi pelayanan PIN polio kepada anak-anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan, mulai dari puskesmas, posyandu, dan pustu di desa untuk menjangkau pelayanan polio dan memastikan agar bayi dan balita serta anak-anak di Kabupaten Timor Tengah Selatan telah mendapatkan pelayanan PIN polio. 29 Juli yang akan datang, dan targetnya itu tadi menurut arahan Bapak PJ itu 70.500 lebih anak yang mendapatkan PIN polio, dan kami sebagai pejabat pembina posyandu tingkat kabupaten harus berperan ikut serta dalam pelaksanaan PIN polio ini. Pantauan TVRI di lokasi tampak pencanangan Pekan Imunisasi Nasional Polio dipimpin langsung oleh PJ Bupati Timor Tengah Selatan, PJ Sekretaris Daerah Timor Tengah Selatan didampingi Forkopimda. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya pemirsa, setelah sempat mengalami kekosongan vaksin VAR dan menipisnya stok, Kabupaten Ngada kini mulai mendapatkan stok baru dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melayani masyarakat yang mengalami gigitan hewan penular rabies. Tetapi masyarakat juga diminta proaktif untuk ikut mengendalikan dan menekan kasus gigitan HPR dengan melakukan vaksinasi hewan serta mengikat atau mengkandangkan dengan baik. Kasus gigitan hewan penular rabies mengalami peningkatan dan mengakibatkan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada sempat mengalami kendala serius akibat ketiadaan vaksin VAR. Tetapi kini sudah tersedia 2.200 vial vaksin VAR dan SAR yang dikirim oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Walau ketersediaan vaksin VAR dan SAR sudah bisa diakses oleh masyarakat yang mengalami kasus gigitan hewan penular rabies, tetapi diminta agar pemilik HPR untuk lebih ketat melakukan pengawasan dan pengendalian hewan agar tidak menggigit manusia dengan cara melakukan vaksinasi dan mengikat hewan serta mengantangkannya. Agar bisa menekan tingginya kasus gigitan HPR di Kabupaten Ngada, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada, Dr. Yovita Bernadette Moi, menjelaskan bahwa kondisi terakhir ketersediaan vaksin yang baru tiba di Dinas Kesehatan sudah disalurkan ke puskesmas untuk melayani masyarakat yang mengalami gigitan HPR. Tetapi ada kecemasan jika masyarakat tidak proaktif untuk mengendalikan dan mengamankan HPR, maka kemungkinan Kabupaten Ngada bisa saja mengalami kekosongan vaksin seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Memang kita minggu lalu kita mengalami kekosongan untuk VAR. Kalau SAR masih ada stok di Dinas Kesehatan itu sendiri 25 vial. Tetapi Senin kemarin sudah ada pengiriman dari provinsi dan Selasa itu sudah tiba di kantor Dinas Kesehatan. Untuk VAR ada 2.000 vial, kemudian SAR ada 200 vial. Jadi kondisi saat ini yang sudah tersebar di seluruh puskesmas itu ada 704 vial untuk VAR-nya dan SAR itu ada 39 vial. Jadi stok yang masih ada di Dinas Kesehatan sekarang ada 1.000 lebih untuk VAR dan 100 lebih untuk SAR.
Peran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam menekan laju kasus gigitan HPR sangat penting di tengah keterbatasan anggaran untuk pembelian vaksin SAR dan VAR. Sehingga kepedulian terhadap keselamatan manusia melalui pengendalian HPR oleh masyarakat sangat dibutuhkan. Dari Kabupaten Ngada, Liksi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu, pemuda Manggarai Barat Bersatu mengajak siswa-siswi sekolah dasar di Labuan Bajo untuk menerapkan hidup bersih, terutama pada lingkungan masyarakat. Gerakan ini menjadi salah satu edukasi bagi siswa sekolah dasar. Kegiatan aksi pungut sampah sepanjang 3 km dilakukan oleh pemuda Manggarai Barat Bersatu dengan siswa-siswi Sekolah Dasar Negeri 2 Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Aksi pungut sampah yang menyasar jalan umum ini dilakukan karena masih banyaknya masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungan sekitar. Dan kegiatan ini juga merupakan langkah mengedukasi para siswa sekolah dasar dan pentingnya hidup bersih dan sehat. Sebanyak 200 kg sampah plastik berhasil dikumpulkan dalam kegiatan ini. Pihak sekolah sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan pemuda Manggarai Barat Bersatu. Oh iya, pertama kami mengucapkan terima kasih atas BNPB karena kepeduliannya terhadap sampah, ya. Jadi kami juga kebetulan sekolah SD Labuan Bajo adalah sekolah yang sangat concern dengan sampah. Jadi kami terima kasih sekali. Dampaknya tadi hari ini baik, lihat lingkungan bersih, anak-anak juga teredukasi untuk peduli pada sampah. Bahwa sampah itu harus ada tempatnya, bukan ada di jalan-jalan, ada di mana-mana. Jadi dia harus ada tempatnya untuk menampung sampah. Sementara itu, anggota pemuda Manggarai Barat berkomitmen akan terus melakukan kegiatan positif terhadap lingkungan sekitar Labuan Bajo. Dan rata-rata ini isinya penuh semua. Jadi itu membuktikan bahwa masyarakat tingkat kesadarannya untuk membuang sampah itu masih sangat tinggi di Semarang. Jadi makanya hari ini PBB menggandeng siswa-siswi dan juga para guru untuk sama-sama mengedukasi masyarakat, terutama di masyarakat yang di ruas jalan yang kami lalui tadi untuk membudayakan membuang sampah pada tempatnya. Saya kira itu. Oke. Dari Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI NTT. Ya pemirsa, sebagai bentuk aksi kepedulian terhadap pasien kritis di Kota Tambua, Perhimpunan Indonesia Tionghoa Belu melaksanakan aksi donor darah. Darah yang telah dikumpulkan ini nantinya akan didistribusikan ke beberapa rumah sakit di Tambua untuk digunakan oleh pasien. Puluhan warga mendonorkan darah mereka di kantor Perhimpunan Indonesia Tionghoa Kabupaten Belu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangkaian menyambut ulang tahun Perhimpunan Indonesia Belu yang pertama. Sebelum kegiatan donor dilaksanakan, para pendonor melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi kesehatan mereka dalam keadaan baik. Dalam aksi donor darah ini ditargetkan 30 kantung darah yang akan digunakan oleh pasien. Salah satu warga yang turut terlibat dalam kegiatan ini mengaku telah melakukan 3 kali donor darah untuk membantu pasien. Ia juga berharap agar darah yang didonorkan ini bisa membantu kebutuhan di kantor PMI sehingga bisa memenuhi permintaan pasien di seluruh rumah sakit. Ini dari kebutuhan darah masyarakat begitu tinggi dan keterbatasan PMI menyiapkan darah ini, maka kita juga terpanggil untuk menyumbangkan darah lewat organisasi kita ini, organisasi INTI. Saya kira kita mengimbau supaya masyarakat juga, banyak masyarakat mulai terlibat untuk menyumbangkan darah untuk kepentingan masyarakat yang sakit membutuhkan darah. Kegiatan ini bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dalam rangka merayakan ulang tahun ke-1 Perhimpunan Indonesia Tionghoa Belu. Panitia juga menargetkan mendapatkan 30 kantong darah agar bisa membantu pasien yang membutuhkan. Selain itu, dalam menyambut ulang tahun yang pertama, akan dilaksanakan beberapa kegiatan sosial untuk membantu warga di Kabupaten Belu. Hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun INTI Indonesia Tionghoa di Kabupaten Belu, 20 Juli tahun 2023 kemarin kita pelantikan resmi.
Jadi hari ini kebetulan juga dari kebutuhan darah dari PMI juga sangat dibutuhkan. Jadi sekalian kami adakan event ini. Ini targetnya berapa kantong darah sih? Kita target setiap kali biasa pengambilan 30 lebih. Targetnya sih biasa kalau maunya lebih bisa banyak. Cuman lihat dari masyarakat yang pendonor yang ada yang saat ini. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Saudara, Puskesmas Prototipe Lil Ana di Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan fasilitas teknologi modern diresmikan kemarin Selasa 23 Juli 2024. Kepada TVRI, Seperius Edison Sipa, penjabat Bupati Timor Tengah Selatan, menjelaskan bahwa pemerintah daerah Timor Tengah Selatan pada tahun anggaran 2023-2024 mendapatkan 5 bangunan puskesmas prototipe, 3 diantaranya sudah selesai diresmikan, 1 diantaranya PHK. Karena itu pihaknya mengharapkan kepada masyarakat dengan hadirnya fasilitas kesehatan dengan lengkap fasilitas kesehatan yang modern ini agar dapat dijaga mulai dari lingkungan kebersihan dan sisi pemanfaatan gedung. Sementara untuk petugas medis agar dapat melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan penuh kesetiaan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terisolir dapat terwujud serta angka kematian ibu dan anak kasus stunting dan gizi buruk diharapkan menurun di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Puskesmas Ana, ya kita berharap hari ini walaupun kita terlambat meresmikan, baru hari ini tanggal 23 Juli 2024 kita resmikan, tetapi tidak mengurangi semangat untuk efektifkan pelayanan yang ada di sini. Karena kehadiran puskesmas ini sangat dirindukan oleh masyarakat di wilayah Kecamatan Mumpena untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam penanganan berbagai kasus baik itu stunting dan pelayanan kesehatan utama. Pantauan TVRI di laman Puskesmas Lil Ana, Kecamatan Nunbena, Kabupaten Timor Tengah Selatan, tampak PJ Bupati Timor Tengah Selatan dan rombongan disambut meriah tarian giring-giring perang oleh anak-anak SD Impres Kolita, dilanjutkan dengan tarian Bidua Oko Mama, anak-anak PAUD Eklesia Desa Vetomone di tempat peresmian. Selanjutnya, PJ Bupati menandatangani prasasti peresmian Puskesmas Lil Ana, dilanjutkan dengan penguntingan pita oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan dan pemantauan keliling ratusan ruang mewah di lantai 1 dan lantai 2 oleh PJ Bupati dan rombongan. Dari Timor Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Ya, pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Yang paling penting karena di dalam dinasti Kerajaan Amonuban, khususnya dinasti Nope, itu sistemnya dinasti, bukan dipilih. Jadi secara otomatis putra mahkota itu pada saat waktunya diangkat, dinobatkan oleh seluruh amaf di Amonuban. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, pemirsa, seorang terpidana kasus korupsi alat kesehatan di Kabupaten Timor Tengah Utara mengembalikan uang denda dan pengganti kerugian negara sebesar 500 juta rupiah lebih.
Selasa 23 Juli 2024 kemarin, Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara menyetor uang 500 juta rupiah lebih ke kas negara dari kasus korupsi proyek alat kesehatan tahun anggaran 2015. Dalam konferensi pers siang kemarin, Kejari TTU Firman Setiawan menjelaskan uang tersebut berasal dari salah satu terpidana atas nama Agus Sahroni yang diserahkan oleh keluarga terpidana kepada jaksa eksekutor Kejari TTU. Uang yang disetor tersebut terdiri dari uang denda sebesar 100 juta rupiah dan uang pengganti kerugian negara sebesar 422 juta rupiah lebih. Uang yang diterima ini langsung disetor ke kas negara melalui salah satu bank swasta di TTU. Terkait tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat kesehatan konek khusus neonatal non-katalog pada RSUD Keva Menanu tahun anggaran 2015. Kejari Keva Menanu TTU telah menerima pembayaran uang pengganti senilai 422.683.450 rupiah serta denda 100 juta yang dilakukan pembayaran tadi oleh keluarga terpidana atas nama Agus Sahroni. Terpidana Agus Sahroni sendiri telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang dan dijatuhi hukuman penjara 4,5 tahun serta wajib membayar denda sebesar 100 juta rupiah serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar 422 juta rupiah lebih. Dengan penyetoran uang pengganti maupun denda oleh keluarganya, maka terpidana tidak lagi menjalani hukuman subsidiar uang pengganti selama 1 tahun 6 bulan penjara serta subsidiar 10 bulan penjara untuk pembayaran denda. Dari Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Saudara, puluhan tenaga kesehatan dari berbagai profesi dari Rumah Sakit Daerah Air Ramo, Nagekeo, mendatangi kantor bupati setempat. Mereka memprotes manajemen rumah sakit karena uang dinilai tidak transparan dalam pembagian uang jasa pelayanan. Sejak pagi, para tenaga kesehatan dari berbagai profesi di Rumah Sakit Air Ramo mulai berdatangan untuk menemui pemerintah Kabupaten Nagekeo. Kedatangan para nakes ini dikarenakan mereka menilai manajemen rumah sakit tidak transparan dalam pengelolaan keuangan khususnya pembagian jasa pelayanan. Menurut para nakes ini, pembagian jasa pelayanan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan Bupati. Peraturan direktur yang dibuat terkesan tidak memihak kepada nakes. Besaran uang pelayanan tidak transparan dan terkesan tertutup. Buntut dari kesalahan itu, puluhan tenaga kesehatan membuat sebuah petisi dan kemudian diserahkan kepada penjabat Bupati Nagekeo. Dalam petisi tersebut termuat beberapa poin, yakni meminta manajemen rumah sakit untuk segera transparan dalam pengelolaan keuangan dan pembagian uang jasa pelayanan harus berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Puluhan tenaga kesehatan meminta kepada pemerintah dan manajemen rumah sakit untuk segera mengatasi persoalan tersebut. Mereka mengancam untuk kembali melakukan aksi serupa yang lebih besar apabila masalah mereka tidak segera diselesaikan secara adil. Dari PPJ menyampaikan bahwa mereka akan menyelesaikan persoalan yang terkait di rumah sakit dan kami menunggu juga hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh Pemda Nagekeo. Itu yang kita harapkan agar dibuka secara transparan. Maksud rasa transparannya itu, sistem pembagian keuangannya itu. Kalau bisa dibuka semua biar kita juga tahu. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya, pemirsa, warga RT 17 Dusun 5 Desa Bolok mengkhawatirkan dampak kehadiran SPBE di lingkungan mereka. Untuk itu, mereka menolak jika pembangunan SPBE tersebut dilanjutkan. Kekhawatiran tersebut disampaikan Yunus Lasi, salah satu tokoh masyarakat di Desa Bolok saat melakukan aksi tolak pembangunan SPBE milik PT Nusa Mina Gas di Desa Bolok beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan tempat pembangunan SPBE tersebut berada di pemukiman warga, sehingga warga khawatir berbagai dampak dan bahaya yang akan mengancam warga setempat. Menurutnya seharusnya stasiun pengisian bulk LPG tersebut dibangun di lokasi atau kawasan industri yang telah disediakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tetapi malah dibangun di dekat pemukiman warga yang juga tidak masuk dalam wilayah kawasan industri. Untuk itu mewakili warga yang meminta agar SPBE tersebut bisa dipindahkan ke kawasan industri yang dimaksud. Ia berharap penolakan warga tersebut bisa ditanggapi dan ditindaklanjuti baik itu oleh pihak perusahaan maupun pemerintah yang telah mengeluarkan izin bagi perusahaan tersebut. Tetapi tanpa melibatkan warga RT 17 Dusun 5 Desa Bolok. Kita minta penjelasan dari pihak SPBE ini. Tapi menurut kita SPBE ini untuk membahayakan masyarakat setempat. Dan ini tidak pas dengan tempatnya. Tempatnya adanya di kawasan industri yang sudah disediakan oleh Pemprov. Begitu. Kita minta supaya dipindahkan ke kawasan industri. Sementara itu perwakilan manajemen PT Nusa Minagas Bambang Wibowo mengatakan aksi warga Desa Bolok tersebut terjadi karena mungkin banyak masyarakat kurang paham dengan pembangunan SPBE jika dibandingkan dengan SPBU. Tentunya PT Nusa Minagas sebagai pemilik usaha dan rekan kerja Pertamina secara terbuka berusaha memberikan penjelasan serta pemahaman kepada masyarakat yang belum terbiasa dengan SPBE. Karena hal ini merupakan yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Barangkali banyak masyarakat kurang paham dengan SPBE dibandingkan dengan SPBU atau yang biasa disebut pom bensin. Kami sebagai pemilik usaha dan rekan kerja Pertamina secara terbuka berusaha memberikan penjelasan serta pemahaman kepada masyarakat yang belum terbiasa dengan SPBE. Karena ini merupakan yang pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami juga berharap SPBE ini memberikan kebaikan dengan penggunaan LPG sebagai opsi energi bersih bagi masyarakat sekitar dan semua wilayah Nusa Tenggara Timur. Bambang Wibowo berharap kehadiran SPBE ini dapat memberi kebaikan dengan penggunaan LPG sebagai opsi sumber energi bersih bagi masyarakat sekitar dan semua wilayah di Nusa Tenggara Timur. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara warga Desa Bokong, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang mengeluh jalan rusak parah dan memprihatinkan. Dampaknya sangat membahayakan bagi pengguna jalan yang melintasi ruas jalan tersebut. Hasil pantauan TVRI NTT kondisi jalan poros Kecamatan Taibenu, Desa Bokong yang merupakan akses jalan penghubung ke Desa Tunbaun, Kecamatan Amarasi Barat tersebut kondisinya rusak sejauh belasan kilometer. Julius Taimena, salah satu tokoh masyarakat Bokong, menuturkan kerusakan jalan ini sudah sejak lama dan belum ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Kupang. Warga sudah mengusulkan sejak lama saat Musrengbangdus, desa, kecamatan, dan kabupaten. Namun hingga saat ini belum ada titik terang. Ia mengatakan saat pilkada banyak calon gubernur maupun bupati datang dan memberikan janji manis jika terpilih akan memperbaiki jalan tersebut. Namun setelah mereka terpilih, masyarakat hanya menerima kenyataan pahit. Sementara itu, Kades Bokong Yefri Abianahas mengatakan kondisi jalan rusak parah sudah disampaikan warga RT 2 Dusun 1. Mereka mengeluh kondisi jalan lubang dan berbatu. Ia sudah menyampaikan ke kecamatan maupun dinas terkait Kabupaten Kupang, tapi belum ada jawaban soal kondisi jalan ini. Dampak dari infrastruktur yang berlubang dan berbatu ini, pendapatan petani menurun drastis. Untuk menjual hasil bumi ke pasar membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Jadi dari masyarakat kami ingin untuk pemerintah diperbaiki. Karena kita sudah usul ini jalan tiap tahun. Sampai kenyataan sekarang Pak lihat sendiri.
sejak pemilihan, tapi sampai 2024 ini juga tetap. Jadi kami masyarakat ini memang kami miskin ini memang betul karena jalan ini untuk transportasi saja kami tetap mengalami kekalahan. Yang menjadi kendala bagi kami masyarakat Desa Bokong, khususnya wilayah Bokong, mereka sangat terkendala dengan struktur jalan yang tidak mendukung sehingga mengganggu pendapatan masyarakat di Desa Bokong. Pendapatan tahun sebelumnya meningkat, tetapi dengan keadaan jalan seperti ini maka ekonomi di Desa Bokong sangat menurun. Warga sangat berharap pemerintah Kabupaten Kupang segera memperbaiki kerusakan jalan tersebut agar roda perekonomian masyarakat setempat bisa berkembang pesat seperti di daerah lain. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Ya, pemirsa, KPU Kabupaten Kupang dengan tegas mengatakan 3 petugas pemutakhiran data pemilih yang melakukan coklit tidak terdaftar sebagai anggota partai politik. Nama mereka sudah dihapus oleh KPU melalui aplikasi sistem informasi partai politik beberapa waktu lalu. Hal ini disampaikan Inesta Krisane Louk dari Divisi Data dan Informasi KPU Kabupaten Kupang, sekaligus membantah tudingan Bawaslu Kabupaten Kupang yang mengaku dalam pengawasan sempat menemukan anggota parpol terlibat sebagai petugas Pantarli. Pernyataan tersebut diungkapkan anggota Bawaslu Kabupaten Kupang Maria Yulita Sarina beberapa waktu lalu ketika ditemui di ruang kerjanya. Dengan aplikasi Sipol, masyarakat dapat mengetahui terkait petugas Pantarli. Mereka bisa mengecek nama mereka apakah masuk dalam partai politik atau tidak. Ia menambahkan polemik seputar anggota parpol terlibat petugas Pantarli sudah diklarifikasi bersama pihak Bawaslu Kabupaten Kupang. Sebanyak 1.508 anggota Pantarli tidak terlibat sebagai anggota parpol. Ditemukan beberapa Pantarli tanpa sepengetahuan mereka ternyata nama mereka tercatut sebagai anggota partai politik, sedangkan mereka tidak tahu menau, mereka tidak mendaftarkan diri mereka. Terhadap Pantarli yang mengalami hal seperti ini, kami membantu mereka untuk menghapus nama mereka dari keanggotaan partai politik dan didukung dengan surat pernyataan dari Pantarli yang bersangkutan bahwa mereka tidak pernah mengajukan diri untuk terdaftar sebagai anggota partai politik. Dari Kabupaten Kupang, Max Foni, TVRI NTT. Saudara, guna menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, khususnya pada saat jam pelajaran, baik pagi maupun jam pulang sekolah, Patroli Keamanan Sekolah atau PKS melaksanakan pengaturan lalu lintas di kompleks halaman Sekolah Madrasah Mbai Nagekeo. Dengan mengenakan atribut lengkap layaknya polisi lalu lintas atau Polantas, petugas patroli keamanan sekolah atau PKS ini sibuk mengatur lalu lintas kendaraan yang sedang melintas di halaman Sekolah Madrasah Mbai Nagekeo. Tak hanya mengatur kendaraan, mereka juga sibuk membantu menyeberangkan para orang tua dan anak-anak yang hendak masuk sekolah. Salah seorang petugas patroli sekolah, Nunung Karmila, mengatakan tugas patroli keamanan sekolah atau PKS adalah mitra polisi atau polisi lalu lintas dalam menjaga ketertiban berkendara di lingkup sekolah. Menurut mereka, kesadaran masyarakat dalam berkendara baik roda 2 maupun roda 4 masih sangat rendah. Tak jarang mereka harus memberikan peringatan kepada pengendara yang tidak menggunakan helm dan lainnya. Dikatakannya tugas patroli keamanan sekolah yakni membantu tugas patroli dalam menyelenggarakan pengaturan lalu lintas di jalan raya atau umum di sekitar lingkungan sekolah masing-masing, terutama dalam membantu penyeberangan jalan terhadap pemakai jalan sebagai pejalan kaki, khususnya para pelajar di lingkungan sekolah masing-masing pada waktu akan masuk dan pulang sekolah. Ikut serta secara aktif membantu tugas polisi dalam menyelenggarakan, menciptakan, dan memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan intern sekolah masing-masing, sehingga terwujud ketentraman yang dinamis antar siswa-siswi dan guru pengajar guna mendukung proses belajar mengajar. Tugas
tugasnya menjaga lalu lintas, menjaga keamanan. Awas, karena keramaian ini sangat ramai di sini. Tugasnya kami menjaga keamanan, terus tuh memperhatikan ada yang mau nyebrang, terus tuh kalau mereka mau, kadang ada yang menyalakan rating juga tapi tidak belok, kami harus mengingatkan mereka. Jadi ini membantu polisi ya? Iya, membantu polisi. Dari Kabupaten Nagekeo, Doni Moni, TVRI NTT. Ya pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Untuk itu tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Satgas Pamtas RIR DTL Sektor Barat Yonkaf 6 Naga Karimata memberikan tas gratis kepada siswa-siswi berprestasi di SD Negeri Nunpo, Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi, Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Untuk meningkatkan moral dan semangat siswa-siswi di Sekolah Dasar Negeri Nunpo Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi, Nilulat, Kabupaten Timur Tengah Utara. Pemberian tas berlogo merah putih dan Mabes TNI tersebut diserahkan langsung Letu Kavaleri Embu Kori Fauzi, Komandan Pos Haumeni Ana yang juga menjabat sebagai Danki SSK 2. Satgas Pamtas Yonkaf 6 Naga Karimata. Pemberian tas gratis itu diberikan kepada 18 orang siswa-siswi di SD Negeri Nunpo berprestasi di bidang akademik dari tingkatan kelas 1 hingga kelas 6. Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi dan mendukung Batalion Kavaleri 6 Naga Karimata kepada siswa yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras dalam mencapai prestasi akademik. Dari Satgas RIR DTL Sektor Barat, khususnya Pos Haumeni Ana, memberikan apresiasi dan penghargaan kepada adik-adik kita di Sekolah Dasar Negeri Nunpo yang mendapatkan ranking 1 sampai dengan 3 berupa tas yang didukung juga oleh Komando Atas dari Mabes TNI. Hal ini untuk memberikan semangat dan motivasi mereka untuk meraih cita-cita mereka agar nantinya ke depannya menjadi generasi penerus yang bisa membanggakan Desa Haumeni Ana umumnya dan khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur. Anak-anak yang mendapatkan tas gratis ini mengaku senang, begitupun para guru di sekolah tersebut. Bukan hanya memenuhi kebutuhan penting untuk membawa perlengkapan belajar saja, tetapi pemberian tas gratis ini juga dapat menjadi motivasi tambahan bagi siswa lainnya untuk meraih prestasi yang sama. Terima kasih Padangki atas hadiahnya. Saya senang punya tas baru. Saya semangat belajar. Semoga Bapak TNI sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Sesando berhasil. Juara 1. Kami sampaikan syukur terima kasih juga kepada Tuhan karena atas perhatian Bapak Danki sehingga kami dari SDN Nunpo boleh mendapat hadiah dari Bapak Danki untuk anak-anak kami SDN Nunpo yang meraih ranking 1 sampai dengan ranking 3 masing-masing kelas.
Satgas Yonkaf 6 Naga Karimata yang tengah bertugas menjaga perbatasan RI RDTL di sektor barat Pulau Timor berkomitmen untuk terus mendukung pendidikan di daerah perbatasan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat. Dari Timor Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Pemirsa, bertempat di ruang rapat asisten 2 kantor gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama gubernur dan unsur Forkopimda Nusa Tenggara Timur melaksanakan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional Provinsi NTT tahun 2024 pada Selasa pagi 23 Juli 2024. Bertempat di ruang rapat asisten 2 kantor gubernur, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama gubernur dan unsur Forkopimda Nusa Tenggara Timur melaksanakan pencanangan Pekan Imunisasi Nasional Provinsi NTT tahun 2024 pada Selasa pagi 23 Juli 2024. Hadir diantaranya Danrem 161 Wirasakti Kupang, Asisten Sekda, pimpinan OPD lingkup provinsi, perwakilan UNICEF, WHO, IDAI, serta para orang tua dan anak yang mendapatkan vaksin. Kegiatan yang dimulai simbolis dengan pemberian vaksin kepada anak-anak oleh gubernur dan unsur Forkopimda tersebut dilanjutkan dengan Zoom meeting bersama dengan unsur Forkopimda dan TNI Polri dari seluruh Nusa Tenggara Timur. Menurut penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur Ayodhya Kalake, kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah untuk menjalin kolaborasi dalam mencegah penyakit polio. Hal ini merupakan momentum bagi semua pihak untuk kerjasama untuk mencapai target program imunisasi dan memutuskan rantai KLB yang sudah terjadi di 8 provinsi di Indonesia. Ia berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan orang tua juga harus turut berperan dalam menjaga asupan gizi yang baik. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Gigi Lien Adriani, mengatakan imunisasi polio secara massal yang juga dilakukan serentak di seluruh provinsi di Indonesia merupakan salah satu upaya meningkatkan kekebalan tubuh anak. Jadi vaksin polio ini nanti setiap anak itu akan mendapat 2 kali vaksin, yaitu pada putaran pertama itu pada tanggal 23 sampai dengan 29 Juli dan pada pemberian kedua itu pada 6 Agustus sampai dengan 12 Agustus. Kasus polio saat ini bukan diturunkan karena memang belum ada laporan di NTT, jadi NTT belum ada kasus. Saya harap tidak ada kasus untuk selamanya. Oleh sebab itu, PIN polio kali ini adalah upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi. Ini karena antisipasi, karena di Indonesia kan sudah ada 8 provinsi yang terlapor ada kasus. Nah, dan provinsi-provinsi itu mengelilingi NTT, jadi kita ini berisiko tinggi. Jumlah anak yang direncanakan diimunisasi sebanyak 910.087 anak. Dengan target harian sebanyak 123.512 anak di 22 kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Imunisasi polio direncanakan dilaksanakan dari tanggal 7 hingga 12 Agustus 2024. Ia menambahkan jumlah logistik imunisasi polio dari pusat sebanyak 1.138.200 vial. Yang disebar di 135 puskesmas dan 10.810 posyandu dengan dibantu oleh tokoh masyarakat serta Babinsa dan Babin Kantipmas. Vaksin polio ini bukan suntikan tetapi tetesan, jadi tidak perlu takut ya. Jadi kalau disuntik mungkin karena anaknya takut, jadi kalau kita sayang terhadap anak kita, bawa anak kita untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan pada pekan imunisasi nasional ini mendapatkan imunisasi polio 2 kali. 2 kali Anda mengusahakan anak untuk mendapatkan imunisasi polio, menyelamatkan anak Anda dari kelumpuhan yang tidak bisa disembuhkan. Saya rasa saya sangat berharap kita semua menyayangi anak kita, karena anak-anak kita ini adalah generasi penerus yang sangat dibutuhkan oleh bangsa, dan mari kita jaga bersama agar anak-anak kita jangan sampai terkena polio.
Sementara itu, Komandan Korem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Joao Xavier Barreto Nunes, mengatakan pihaknya beserta seluruh jajaran siap berkolaborasi dan mendukung pemerintah dalam mensukseskan Pekan Imunisasi Nasional tahun 2024. Karena kegiatan ini merupakan kegiatan kemanusiaan dan harus dilakukan untuk mempersiapkan generasi Indonesia mendatang yang sehat dan kuat. Mendukung, ini program kemanusiaan, ini adalah gerakan generasi penerus kita, ya gerakan yang kita mendukung. Dari tingkat kabupaten kota kita dukung, mulai dari TK, gereja-gereja, masjid, di mana saya perintahkan para Babinsa untuk mendukung tenaga kesehatan untuk jemput bola. Tidak menunggu, tapi kita kejar. Agung Pras, Kristodapo, TVRI NTT. Ya, pemirsa, Satlantas Polres Flores Timur bersama tim gabungan dalam operasi Patu Turangga 2024 menemukan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengendara. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran para pengendara saat berlalu lintas. Sejumlah pelanggaran yang ditemukan saat operasi Patu Turangga ini antara lain banyak kendaraan roda 4 yang tidak memiliki surat bukti kendaraan yang lengkap, termasuk dokumen pajak kendaraan yang tidak diurus atau mati. Para supir pun tidak memiliki surat izin pengemudi atau SIM. Sementara untuk pengendara sepeda motor cenderung membonceng lebih dari 2 orang dan tidak menggunakan helm. Sepeda motor tanpa plat nomor hingga pengendara pun aktif menggunakan handphone saat berkendara. Kasat Lantas Polres Flores Timur, Ibtu Lawrence Daton kepada TVRI menjelaskan pelaksanaan operasi Patu Turangga 2024, pihaknya terus menghimbau masyarakat Kota Larantuka dan sekitarnya, secara khusus masyarakat pengendara kendaraan bermotor, untuk menjadikan keselamatan sebagai yang pertama dan utama. Hal ini tentunya berawal dari tidak melakukan pelanggaran lalu lintas. Langkah tegas bagi para pengendara yang lalai diberikan surat atau belangko tilang. Selain itu juga pengendara diberikan teguran agar ke depan tidak melakukan pelanggaran kembali saat berkendara di jalan raya. Dalam operasi Patu, Satlantas bersama tim gabungan terus mengedepankan tindakan preventif atau pencegahan guna mencegah terjadinya pelanggaran yang menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Flores Timur. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Saudara, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024, pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur terus mendorong percepatan pelaksanaan APBD dan menggali permasalahan, serta mencari solusi dan strategi pemecahan masalah yang tepat dan efektif guna mempercepat realisasi penyerapan APBD tahun anggaran 2024. Pada prinsipnya, penyerapan APBD merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja pemerintah daerah. Penyerapan anggaran yang optimal menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik, dan sebaliknya penyerapan anggaran yang rendah dapat menjadi indikasi adanya kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Menurut Sekda Flores Timur Petrus Pedo Maran kepada wartawan menjelaskan berkenaan dengan progres evaluasi dan percepatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sejauh ini berjalan normal, namun ada beberapa kendala teknis yang dihadapi khususnya pada sistem dan aplikasi keuangan daerah, sehingga pihaknya harus kembali berkoordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk mendapatkan petunjuk teknis. Pelaksanaan APBD untuk semester kedua tahun anggaran 2024 saat ini masih berada di bawah 10% progres fiskal. Meskipun dengan gangguan teknis, pihaknya terus mendorong dengan meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar perangkat daerah demi mendorong percepatan pelaksanaan APBD. Hampir setiap bulan dalam persoalan seluruh kabupaten. Terakhir 2 minggu lalu itu kepala BKD harus ke pusat karena harus menyelesaikan beberapa sistem di OTD yang itu sangat menghambat, termasuk Serda, PKO, kecamatan yang punya ada kelurahannya itu terlibat semua. Dan sampai saat ini juga des untuk penyelesaian itu belum dibuatkan hampir 10 kabupaten. Faktornya itu yang memang membuat belum. Tapi untuk yang lain-lain sesuai dengan.
Olehnya Sekda Pedomaran pun berharap dalam upaya percepatan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, penyerapan dapat optimal sekaligus mengajak semua perangkat daerah untuk bekerja lebih keras, cerdas, dan tuntas dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah ini. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, sejumlah jurnalis dari Kota Kupang yang peduli akan pendidikan terpanggil dengan berbagi kasih kepada generasi penerus bangsa yang menuntut ilmu di daerah terpencil di Desa Letbaun, Kecamatan Semau. Aksi ini dilakukan sejumlah jurnalis dari Kota Kupang dengan berbagi bingkisan kepada 153 pelajar dari tingkat PAUD hingga SMA dan SMK yang berasal dari keluarga sederhana. Adapun bantuan dari para jurnalis ini berupa peralatan tulis seperti buku tulis dan ballpoint untuk pelajar SD hingga SMK, dan juga susu serta makanan ringan bagi siswa PAUD. Mewakili para jurnalis, Into Tihu menjelaskan alasan para jurnalis dari beberapa media di Kota Kupang ini memilih Desa Letbaun Pulau Semau sebagai tempat berbagi kasih karena merasa terpanggil dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil. Karena kami merasa terpanggil untuk bagaimana membantu meningkatkan mutu pendidikan di wilayah Pulau Semau ini. Kemudian bantuan ini kami bagikan kepada saudara-saudara kami yang ada di PAUD, di tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Total bantuan sesuai dengan jumlah seluruh siswa itu ada 153. Sementara itu, Kepala Sekolah SD Negeri Letbaun Frans Katu Lote menyampaikan terima kasih atas kepedulian para jurnalis dari Kota Kupang. Ia mengakui bantuan alat tulis yang diberikan sangat membantu para siswa karena tak semua orang tua mampu membelikan peralatan tulis baru bagi anak-anaknya meski memasuki tahun ajaran baru. Kalau saya melihat kehadiran jurnalis di sini sangat membantu kami menyelesaikan kepedulian pendidikan di SD Negeri Letbaun, khususnya di Desa Letbaun ini. Jadi kami bangga bahwa hari ini semua tim jurnalis bisa ada di sekolah kami untuk mempedulikan pendidikan di tingkat SD, TK, dan SMK. Usai menerima bingkisan, para pelajar ini pulang dengan sukacita. Sementara untuk mencapai lokasi pemberian bantuan, para jurnalis harus melewati perjalanan laut menggunakan perahu kayu menerobos gelombang laut setinggi 1 meter lebih. Bahkan perjalanan ke Desa Letbaun, para jurnalis harus menerobos jalan kabupaten yang belum beraspal. Namun karena cinta terhadap pendidikan generasi penerus bangsa, sehingga aksi peduli pendidikan ini sukses dilaksanakan. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Ya, tersaksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang hanya di TVRI NTT, media pemersatu bangsa. Akhir kata saya Nina Kova. Dan saya Brian Lelede, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.